Hari gini masih korupsi? Enggak lah ya. Kembali lagi dengan saya di Mr. Movie, channel yang selalu mencocokkan film demi sebuah alasan untuk jaminan masa depan. Saya sebagai narator Mr. Movie akan mereview film dari tahun 2005 yang dibintangi Jason Statham dengan judul Transporter 2. Tanpa berlama-lama, check in. Sebagaimana yang kita ketahui, Frank adalah seorang kurir yang melayani segala jenis pesanan seperti mengirim barang manusia apapun. Selagi ongkos sesuai, Frank akan terima dengan senang hati. Frank kini berada di sebuah basement untuk menunggu jadwal yang bersamaan dengan itu. Satu wanita muda meminta tolong kepadanya untuk mengganti ban mobilnya si wanita yang bocor. Help me? My tire. I don't like to be late. Well, Frank sempat menolak karena dirinya buru-buru. Namun tiba-tiba si wanita malah menodongkan pistol ke arah Frank. Yang bersamaan dengan itu, teman-teman si wanita tersebut pun datang, yang ternyata mereka ini adalah komplotan yang ingin merampas mobil si Frank. Di saat para pria ingin menghidupkan mobil Frank pun tidak berhasil karena mobil ini menggunakan sistem password untuk menghidupkannya, dan tentu saja hanya Frank yang mengetahui kode dari mobil tersebut. This shit ain't working, man. It's coded. What's the code, man? I'm afraid we'll have to beat out you. Yang karena itu para anak muda pun langsung mengepung si Frank dengan senjata mereka. Namun Frank yang orangnya memang santai dan perfeksionis pun masih sempat membuka jaketnya, dan inilah yang terjadi. Frank dengan mudah menghajar si kelompok kurang ajar ini sampai mereka semua KO. Si perempuan yang ketakutan pun juga melarikan diri. Why don't you go and do it? Selesai dengan kejadian tersebut, Frank langsung tancap gas ke sekolah si anak yang kini kliennya. Anak ini bernama Jack, dan anak ini juga anak dari pejabat di kota tersebut. Beberapa saat kemudian Jack pun masuk ke dalam mobil. Frank pun menasihatinya agar Jack menghormati Frank sebagai pemilik mobil. Frank pun melajukan mobilnya, sembari juga mereka bermain teka-teki untuk mengisi kekosongan di dalam perjalanan. But I'm not always around. A tennis ball. Tennis balls are yellow. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Jack. Frank yang melihat orang tua Jack sedang berselisih paham pun berhenti agak jauh dari mereka agar situasi tersebut tidak dilihat oleh Jack. Take your time. Melihat pengertian Frank, mami si Jack bernama Audrey pun berterima kasih dan sedikit curhat akan keadaan keluarganya. Audrey juga meminta tolong agar Frank bersedia menggantikannya untuk mengantar Jack ke rumah sakit esok hari sebagai check up rutinitasnya. Frank pun menerima permintaan tersebut dan percakapan mereka disadap oleh seseorang. So, while I decorate and... I'm supposed to take Jack to the doctor tomorrow morning. I'll take him. I feel kind of funny. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan beberapa orang yang sedang latihan kendo. Satu di antara orang-orang tersebut adalah pemimpin mereka bernama Gianni berwajah Cristiano Ronaldo, yang mana juga si penyadap pembicaraan Frank dan Audrey sebelumnya adalah anak buah beliau. Even better. Setelah mengalahkan rekan-rekan latihannya, si Gianni pun menemui 4 orang yang mana dari pembicaraan di antara mereka, si 4 orang ini adalah pengembang suatu virus. Setelah memastikan virusnya stabil, Gianni pun meminta antidot dan menyimpannya. Dari berita juga kita ketahui kalau ayah Jack adalah seorang menteri, yakni Menteri Kesehatan yang akan menghadiri konferensi pers di Miami. Is it stable? Yes, it's stable. The antidote? See you tomorrow, gentlemen. Frank di rumah hanya merasa kesal karena pizzanya tak kunjung datang. Yang bersamaan dengan itu, datanglah Audrey dalam keadaan setengah mabuk dan mencoba merayu si Frank. Namun Frank yang memiliki integritas dan iman yang kuat seperti saya menolak rayuan si Audrey. Frank juga mengantar si Audrey ke mobilnya karena takut digerebek warga. Because of who I am? Who I am. Thank you, Frank. Di pagi harinya kita melihat anak buah Gianni yakni Lola dan 2 orang rekannya mendatangi rumah sakit langganan Jack, yang tanpa pikir panjang si Lola langsung menghabisi si perawat dan si dokter tersebut. It's psychological. Yang bersamaan dengan itu, Frank dan Jack pun sudah sampai di rumah sakit yang dimaksud, yang juga didatangi Lola and the gang sebelumnya. Si Jack sempat berkata kalau proses pemeriksaannya terasa sakit, namun Frank berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, dan mereka pun bertemu dengan si Lola yang sudah menyamar sebagai perawat. Begitu juga rekannya menyamar jadi dokter yang menggantikan dokter langganan si Jack. Dan si dokter yang menyamar tersebut pun membawa Jack ke ruangannya dan tidak mengizinkan Frank masuk dengan alasan
alasan privasi pasien. Frank sempat tidak terima, namun si Tarconi polisi Perancis sebelumnya menelpon Frank karena dia sudah sampai di bandara. Namun Frank meminta agar Tarconi menggunakan taksi ke alamat yang dikirim Frank kepadanya. Karena seperti yang kita ketahui, Frank sedang mendampingi Jack. Frank, I'm here. It's the only way I fly, Frank. Tell the waitress. Listen, Inspector, I'm a little tied up. You mind? Dan di saat teleponan itulah tanpa sengaja si Frank melihat pakaian Lola dan tatonya tidak memenuhi standar seorang perawat. Ditambah lagi dari dalam sebuah ruangan mengalir darah segar. Yang karena itu Frank langsung masuk ke ruangan Jack berada. Maybe it's better if we wait. Dan benar saja, si dokter gadungan tersebut sudah menyuntikkan Jack dengan virus yang sebelumnya Gianni diskusikan. Frank langsung menghajar mereka dan menyuruh Jack lari dari ventilasi. Saat Frank tanpa sengaja keluar dari ruangan tersebut, Lola pun langsung memberondongnya dengan peluru panas. Namun untungnya, Frank masih selamat karena berlindung di balik pintu yang hal tersebut tidak mungkin menurut Mythbuster setelah dilakukan uji coba tanpa sukarelawan. Lola yang sadar kalau misinya kali ini gagal pun menyuruh temannya untuk memasang bom di kolong mobil Frank. Yang untungnya juga Frank dan Jack berhasil masuk ke dalam lift. Yang beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di mobil Frank yang sudah dipasangi bom. Tanpa semua ketahuannya, Frank pun langsung melaju. Yang sempat ditembaki oleh Lola, namun tidak apa-apa karena mobil Frank tahan peluru. Lola juga menembaki para polisi yang mencoba menangkapnya sampai mereka semua was dead. Di rumah Jack, orang tuanya sudah mempersiapkan kejutan pesta ulang tahun untuk menyambut kedatangan Jack dari rumah sakit. Yang bersamaan dengan itu, Frank pun sudah sampai. Namun tiba-tiba Gianni menelepon si Frank sembari berkata kalau mobil Frank sudah dipasangi bom yang radius ledakannya 300 meter. Begitu juga Jack sudah dibidik oleh seorang sniper. Thinking. Bulletproof glass. I stop a 7.62 armor piece. Karena tidak punya pilihan, Frank pun mengikuti permintaan Gianni. Lola pun masuk ke mobil Frank untuk membawa mereka menemui Gianni. Yang hal tersebut membuat Audrey merasa heran, khawatir, takut. Mobil Frank juga sempat dihadang polisi. Namun Lola, si psikopat, langsung mewaspadai mereka semua. Yang karena itu kejar-kejaran antara Frank dan polisi pun berlangsung. Lola sempat memandu Frank ke tujuan. Namun Frank berkata, cukup katakan lokasi dan kita pergi ke sana. Dengan caraku, kata Frank. Ya, Frank berhasil melalui setiap kejaran para polisi sampai dia naik ke parkiran gedung dan lompat ke gedung yang lain. Saat Lola terkesima dengan cara mengemudi si Frank, datanglah helikopter dengan CGI murah yang langsung hancur ditembaki oleh Lola. Sedangkan Jeff dan Lola bukan deng. Whole time and you wouldn't have known any different. Such an expert on knowing people. Tiba-tiba kepala polisi tim investigasi kasus Jack ini berkata kalau Frank bukanlah orang biasa. Beliau adalah pasukan khusus yang sudah keluar masuk zona perang seperti Timur Tengah, Afrika, dan lain-lain. Namun Jeff tidak peduli. Specialized in search and destroy. Syria, Sudan. A war zone. This is an American. Where's my son? Di tempat lain, Frank sudah sampai di markas Gianni. Frank pun bertanya tujuan Gianni melakukan semua ini. Namun Gianni tidak menjawab pertanyaan Frank. Gianni langsung menelepon si Jeff dan meminta tebusan senilai $2 juta. Dan kalau tidak, maka satu persatu anggota tubuh Jack akan dikirim kepada Jeff dan Audrey. The next 2 hours, you get $5 million in. I'd send a finger. A hand. 30 minutes. A fool. Gianni pun menyuruh Frank pergi karena di mobil Frank sudah ada bom dan Frank pun menyadarinya dari pantulan genangan air. Frank pun langsung tancap gas menuju sebuah pengait yang bergantung untuk melepas bom tersebut dan ya berhasil. Sedangkan kelompok Gianni pergi ke arah utara dengan menggunakan boot. Yang hal tersebut juga diberitahukan oleh Frank kepada kepala polisi penanggung jawab kasus ini. Namun Jeff malah menyumpahinya karena menyangka kalau Frank terlibat dalam aksi ini. Bitch. Look, I had nothing to do with Frank, this is U.S. Marshal Stapleton. Fast. There were 3 boats. Setelah itu, Frank juga menyuruh Tarconi agar meninggalkan rumah, namun sudah terlambat karena para polisi sudah mengepung rumah Frank dan menangkap Tarconi untuk dimintai keterangan. Who the fuck are you? I'm the cook. Oh, is that
That's a mistake. Frank juga menghubungi Audrey dan memberitahukan kebenarannya kalau dirinya tidak terlibat. Audrey yang tahu kebaikan Frank pun mempercayainya, juga merahasiakan percakapan mereka. Frank juga berjanji akan menyelamatkan Jack apapun taruhannya. More than a kidnapping. All fake. They were trying to get Jack a shoot. Kini Frank berada di gedung tempat kejadian perkara yang tujuannya untuk mengambil rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah si pelaku. Kemudian Frank masuk ke ruangan Jack sebelumnya. Di sini Frank mengambil suntikan berisi virus yang dimaksud. Akan tetapi seorang polisi malah menembak virus tersebut, yang mana hal itu membuat Frank langsung emosi dan menghajar polisi-polisi tersebut. Frank juga sempat mengambil suntikan. Sedangkan Jeff terlihat sudah menyerahkan uang 2 juta dolarnya ke tempat atau lokasi yang ditunjuk oleh Gianni sebelumnya. Sure, this is safe. Look over here. Tarquini yang terbukti tidak terlibat dengan penculikan Jack pun diperlakukan dengan baik. Seperti keadaan saat ini, Tarquini mengajari mereka memasak sandwich. Yang bersamaan dengan itu, Frank meneleponnya agar Tarquini membuka link yang dikirimnya melalui komputer polisi. Do you have access to a computer? Who is he? That's what I need to know. Do they have an idea? Agrees from the State Laboratory for Biological. Yang ternyata wajah si pria ini bernama Dimitri dan juga ahli dalam biologi. Tarquini juga memberi alamat si Dimitri kepada Frank. Park West, King Street. Singkat cerita, Frank kini sudah berada di lokasi tujuan. Frank pun berusaha untuk menangkap Dimitri yang sesekali melepaskan tembakan, namun satu pun tidak mengenai si Frank. Dimitri sempat hampir lolos karena berhasil menumpang di bus. Tapi Frank yang bukan orang-orang sembarangan pun langsung mengambil alih speedboat seorang perempuan dan melakukan ini. Ya, akhirnya Frank berhasil menangkap si Dimitri dan langsung menginjekkan suntikan yang sempat diambilnya dari rumah sakit sebelumnya. Dimitri yang takut pun langsung melarikan diri ke markasnya untuk meminta penawar virus tersebut. Frank pun langsung mengikutinya. Tell me about the doctor. Good life. What's left of it. Beberapa saat kemudian Frank pun sampai di markas yang dimaksud dan juga Frank melihat para korban yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Yang beberapa saat kemudian ada pria besar menyerang Frank, namun dengan keganasannya Frank berhasil mengwasitkan si pria tersebut. Sedangkan Audrey dan Jeff masih bertengkar karena Audrey merasa ini semua akibat oleh Jeff yang seorang politisi. Dan tiba-tiba juga para polisi menerima informasi kalau Jack sudah ditemukan. Para polisi pun langsung merapat ke lokasi. Mereka yang menyangka kalau mobil van tempat Jack disekap adalah jebakan pun menggunakan robot untuk membuka pintunya. Yang hal itu membuat Audrey tidak sabaran dan menerobos para polisi. Yang saat Audrey membuka pintu tidak ada apa-apa, hanya Jack yang ada di sana. Namun Jack sudah terinfeksi oleh virus sebelumnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan tertular. Kembali ke Dimitri yang menemui si dokter untuk menerima penawar virus tersebut. Yang bersamaan dengan itu muncullah Frank dan mengatakan kalau suntikan tadi hanyalah air, kata Frank. Dimitri yang sempat membunuh temannya sendiri karena ketakutan pun merasa marah dan ingin mewasitkan Frank. Namun hanya beberapa langkah saja Dimitri pun wasted. Sedangkan si dokter yang sadar kalau Frank mengincar obat penawar tersebut pun melemparkannya keluar gedung sehingga Frank langsung melompat untuk menangkap obat tersebut. Namun salah satu obat tersebut pecah, sedangkan satu yang lain hampir saja dilindas oleh truk. Namun Frank berhasil menangkapnya dengan baik. Di tempat lain, virus dalam tubuh Jack sudah mulai bereaksi. Demikian juga Jeff dan Audrey sudah tertular akan virus tersebut. Di tengah situasi ini, Jeff pun meminta maaf karena selama ini dirinya egois kepada Audrey dan Jack. Jeff juga akan lebih perhatian kepada mereka. Namun kali ini, Jeff ingin menghadiri konferensi pers bersama menteri-menteri lainnya. Audrey, it's made me realize what a fool I become you.
Beberapa saat kemudian Audrey menerima telepon dari Frank yang ternyata Frank sudah masuk ke dalam rumahnya. Frank berkata kalau Jack, Audrey dan Jeff sudah terjangkit oleh virus berbahaya yang akan mewasitkan si Jack dalam waktu dekat. Audrey sempat khawatir namun tiba-tiba Frank menyeletuk, "Tara, ini prank," katanya sembari menunjukkan obat penawarnya yang langsung diinjek ke tubuh si Jack. Once incubated, the virus becomes his son was a weapon. Para polisi penjaga pun menyadari kehadiran Frank sehingga mereka semua menghadang Frank. Namun Frank berhasil mengalahkan para penjaga tersebut. Audrey juga sempat menghubungi Jeff agar tidak menghadiri konferensi pers tersebut. Namun karena suara Audrey tidak terdengar jelas, si Jeff pun tidak tahu kalau dia sudah membawa virus kepada seisi ruangan. To give him a deadly virus. I can't hear you. I'm in. No, I've got it, and so do you. Kembali kepada Frank, dengan telepon umum dia menghubungi Tarquini dan meminta untuk memeriksa profil si Gianni, bos para penjahat target si Frank kali ini. Tarquini juga berhasil menemukan lokasi si Gianni dan memberitahukannya kepada Frank. Karena mobil Frank sudah ditahan oleh polisi, Frank pun mencegah taksi yang sedang melintas pengganti kendaraannya. Di pagi harinya terlihat Gianni meminta si dokter menyuntikkan antidot tersebut ke tubuhnya. Yang bersama dengan itu, Frank dan si supir taksi menerobos masuk ke area pekarangan Gianni. Dan seluruh anak buah Gianni pun langsung memberondol mobil taksi tersebut sampai mereka kehabisan peluru. Namun untungnya Frank selamat. Frank pun menghajar mereka semua sampai habis. Setelah itu Frank pun menghampiri Gianni dan Gianni berkata kalau obat penawar dari virus tersebut sudah bercampur dengan darahnya, sehingga Frank mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi si Gianni. Yang bersama dengan itu Lola pun muncul menghadang Frank. Mereka berdua pun langsung bertarung. Sebagaimana yang kita ketahui, Frank bukanlah orang sembarangan. Puluhan lelaki dapat dihajarnya dalam waktu bersamaan. Apalagi Lola yang seorang wanita, sekali tendang langsung wasted. Ya, Lola wasted tertusuk dan menempel di dinding, sedangkan Gianni sudah lepas landas dengan helikopternya menuju bandara. Frank tidak tinggal diam. Dengan mobil sport yang ada di sana, melaju dengan cepat hingga sampai ke bandara yang dimaksud. Di saat Gianni menaiki pesawat pribadinya dan terbang menuju Kolombia, Frank mengejar pesawat tersebut dengan mobil sebelumnya hingga si mobil hancur. Namun entah bagaimana caranya, Frank berhasil masuk ke dalam pesawat dan menghajar si Gianni. Dan saat si Gianni melepaskan tembakan, peluru nyasar dan mengenai si pilot sehingga pesawat hilang kendali dan jatuh ke laut. Dan untungnya Frank berhasil membawa si Gianni ke permukaan. Yang bersamaan dengan itu para polisi pun langsung berdatangan. Yang beberapa waktu kemudian obat penawar dapat diproduksi dengan cepat dan cukup untuk dibagikan ke seluruh masyarakat. Dan beberapa waktu kemudian obat penawar dapat diproduksi dengan cepat dan cukup untuk dibagikan ke seluruh masyarakat. Frank juga datang mengunjungi Jack dan kedua orang tuanya. Namun melihat mereka baik-baik saja, Frank hanya menitipkan bunga tersebut ke perawat. Dari sana Frank pun mengantarkan Tarquini ke bandara. Si supir taksi sebelumnya juga memamerkan mobil barunya. Film pun diakhiri dengan Frank yang menerima klien baru, yang artinya film yang ketiga ada lagi. Dan ting tung, bye bye. I'm looking for a transporter. I'm listening.